Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eka Indah Nurlaili, channel yang membahas segala materi perkuliahan dan pengetahuan umum. Ya, hari ini kita akan membahas lagi tentang matematika, ekonomi, dan bisnis. Penasaran? Seperti pada judulnya, kali ini kita akan membahas tentang matematika, ekonomi, dan bisnis. Masih pada penerapan fungsi linier, yaitu analisa break-even point atau BEP. Analisa BEP digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya atau perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak laba dan tidak rugi, atau laba sama dengan 0. Melalui titik BEP, kita akan mengetahui hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan atau penjualan atau produksi. Dengan diketahuinya penerimaan total atau TR yang diperoleh dan dari biaya total atau TC yang dikeluarkan, dapatlah dianalisis apakah perusahaan mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Ketika mengalami keuntungan, profitnya positif atau P lebih dari 0 akan didapat apabila total revenue atau penerimaan total lebih dari total cost atau biaya total. Nah, akan mengalami kerugian ketika profit bernilai negatif atau P kurang dari 0. Akan dialami apabila total revenue atau penerimaan total kurang dari total cost. BEP yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisa jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Istilahnya balik modal. Keadaan pulang pokok atau BEP ini adalah profitnya sama dengan 0 atau P sama dengan 0. Terjadi apabila total revenue sama dengan total cost. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva TR dan TC. Kurvanya seperti dilihat pada gambar. Di sini TC atau TR, kemudian Q di sini. Kemudian ada kurva TR yang berpotongan dengan kurva TC. Persamaan dari kurva TR adalah R, Q. TC juga demikian, C, Q. Kemudian titik potongnya inilah yang disebut TPP atau BEP, titik pulang pokok. P sama dengan 0. Kemudian di wilayah ini P bernilai kurang dari 0 atau mengalami kerugian. Sedangkan di bagian atas ini P lebih dari 0 sehingga mengalami keuntungan. Dengan Q adalah jumlah produk, TR adalah penerimaan total, TC adalah biaya total, P adalah total profit atau TR dikurangi TC, kemudian TPP di sini titik pulang pokok atau BEP. Sampai sini sudah cukup paham, kita langsung membahas ke contoh soal. Jika biaya total perusahaan persamaannya adalah TC sama dengan 20.000 plus 100 Q dan penerimaan totalnya adalah TR sama dengan 200 Q. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan pada kondisi BEP break-even point? Apa yang terjadi jika perusahaan berproduksi sebanyak 300 unit? Gambarlah grafiknya. Kita jawab pertanyaan pertama. P tadi rumusnya apa? TR dikurangi TC. TR dikurangi TC. Di sini kondisi BEP tercapai ketika P-nya sama dengan 0, sehingga TR dikurangi TC sama dengan 0.
Bisa juga TR sama dengan TC, sehingga di sini persamaan TR-nya kita tulis fungsinya 200 Ki. Kemudian total cost-nya kita tulis fungsinya 20.000 plus 100 Ki. Sehingga 100 Ki kita pindah ke ruas ke sini, jadi 200 dikurangi 100 hasilnya 100 Ki sama dengan 20.000, sehingga Ki sama dengan 20.000 dibagi 100 hasilnya 200. Ki-nya ketemu 200. Kemudian jika Ki-nya sama dengan 300, maka TR-nya adalah fungsi dari TR tadi 200 Ki. Kita masukkan Ki-nya ke persamaan total revenue. 200 kita kalikan 300, TR-nya sama dengan 60.000. Nah, kondisi BEP adalah ketika TR sama dengan TC. Oh, ini ditanyakan apa yang terjadi. Berarti kita cari, untuk mencari profitnya adalah TR min TC, sehingga kita cari TC nya terlebih dahulu. TC kita tulis kembali fungsinya 20.000 ditambah 100 Ki, Ki nya kita ganti 300, jadi 20.000 ditambah 30.000 hasilnya TC nya 50.000. Jadi kita operasikan di sini, P nya kita cari, TR nya tadi 60.000 dikurangi 50.000 hasilnya 10.000. Artinya di sini perusahaan mengalami keuntungan sebesar 10.000. Kemudian kita sekarang bisa menggambar grafiknya. Jadi jawaban pertama, pada tingkat produksi 200, perusahaan mengalami kondisi BEP. Nah, apabila perusahaan berproduksi 300, Ki-nya sama dengan 300, maka perusahaan mengalami keuntungan sebesar 10.000. Sampai di sini sudah cukup paham. Sekarang langsung saja kita lihat grafiknya. Di sini kita gambar terlebih dahulu grafik TR, TC-nya dan Ki-nya. Kemudian kita cari kurva TR-nya 200 Ki. Kita masukkan, ketika Ki-nya 0, TR-nya juga sama dengan 0. Jadi kita mulai dari titik 0. Kemudian kita pakai titik, kita cari tadi titik potongnya adalah Ki sama dengan, ketika Ki 200, kemudian TR dan TC nya adalah 40.000, sehingga kita buat titik di sini 200 dan 40.000. Jadi titik potongnya di sini, kemudian kita tarik dari titik 0 dan titik potong ini menjadi kurva TR. Kemudian untuk kurva total cost-nya juga demikian. Berarti ketika TC atau Ki sama dengan 0, maka TC sama dengan 20.000. Inilah yang dinamakan fixed cost sebesar 20.000. Ketika perusahaan tidak melakukan produksi apapun, tetap mengeluarkan pengeluaran sebesar 20.000. Kemudian dari titik 20.000 ini kita gambar ke titik potong sehingga menjadi kurva TC. Kemudian tadi kan kita mencari pada produksi 300 dan ketemu di titik 60.000. Jadi ini hanyalah titik bantu. Di sini untuk mencari keuntungannya adalah sebesar P ini. 60.000 dikurangi total cost-nya 50.000, inilah keuntungannya sebesar 10.000. Jadi posisi BEP terjadi pada tingkat produksi 200 unit. Total revenue dan total cost sama sebesar 40.000, yaitu titik potong antara 200 dan 40.000, inilah titik BEP-nya. Pada tingkat produksi 300, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 10.000. Kita lanjut ke total cost sama dengan fixed cost plus variable cost. Apa itu biaya tetap atau fixed cost? Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan.
atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa biaya tetap tidak terpengaruh sama sekali atau terlepas dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi, meskipun perusahaan tidak memproduksi barang sama sekali, tetap mengeluarkan biaya sebesar FC atau fixed cost. Jadi rumus dari TC adalah fixed cost ditambah variable cost. Sekarang apa itu variable cost? Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Semakin besar jumlah volume produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah volume produk yang diproduksi kecil, maka biaya yang dikeluarkan juga kecil. Jadi variabel cost ini adalah variabel yang mengikuti Q. Jadi ketika ada persamaan TC, fungsi TC, maka fixed cost ditambah variable cost. Di sini variable cost adalah yang di depan huruf Q. FC adalah yang di depan, yang tanpa diikuti dengan Q atau huruf Q. Sampai di sini cukup paham dan mudah diingat, bukan? Kita lanjut ke contoh soal kedua. Ketika diketahui fixed cost sama dengan 400.000, jadi ketika perusahaan beroperasi tidak menghasilkan produk pun tetap mengeluarkan biaya 400.000. Kemudian variabel cost-nya adalah 200 Q. Jadi variabel cost adalah di depan huruf Q, yaitu 200. Betul sekali. Kemudian P di sini adalah harga. Harga per unitnya adalah 400. Berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar mencapai BEP? Jika harga naik menjadi 600, ketika P-nya jadi 600, berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar mencapai BEP? Berarti di sini diketahui fixed cost-nya adalah 400.000, variable cost-nya adalah 200, P-nya harganya adalah 400. Sekarang kita buat persamaannya terlebih dahulu. TC tadi adalah fixed cost plus variable cost. Jadi TC sama dengan 400.000 ditambah 200 Q. Kita selesaikan terlebih dahulu TR-nya. Rumus dari total revenue adalah P dikalikan Q. Di sini P-nya diketahui 400, maka TR sama dengan 400 Q. Jadi di sini kita cari dulu keadaan ketika keadaan BEP adalah TC sama dengan TR. 400.000 ditambah 200 Q sama dengan 400 Q. TR-nya dari sini, TC-nya dari sini ya, yang atas belum ini. Kemudian 400.000, 200 Q-nya kita pindah ruas ke sini, ke sebelah kanan. Kemudian 400 dikurangi 200 sehingga hasilnya 200 Q. Kemudian Q sama dengan 400.000 dibagi 200, hasilnya adalah 2000. Jadi keadaan BEP ketika produksi sebanyak 2000 unit. Jadi total cost-nya adalah 400.000 ditambah 200 dikalikan 2000, total cost-nya sama dengan 800.000. Sekarang kita coba cari total revenue-nya. 400 dikalikan 2000, hasilnya sama ya, 800.000. Jadi keadaan BEP ketika total cost dan total revenue-nya sebesar 800.000. Sekarang kita cari ketika harga menjadi 600, maka rumus total revenue-nya adalah 600 Q. Kenapa 600 Q? Karena rumus dari total revenue adalah P dikalikan Q. 600 dikalikan Q, jadi 600 Q. Total cost-nya fungsinya tetap 400.000 ditambah 200 Q sama dengan 600 Q.
Kemudian 200 Q-nya berpindah ruas ke sebelah sini menjadi negatif, sehingga 600 dikurangi 200 hasilnya adalah 400. Sehingga Q sama dengan 400.000 dibagi 400 hasilnya 1000. Sampai di sini cukup paham? Ketika harga naik menjadi 600, untuk mencapai BEP, Q-nya bernilai 1000. Sekarang kita coba menggambar grafiknya. Ya, jadi grafiknya adalah yang pertama total revenue, yang pertama adalah 400 Q. Jadi ketika Q sama dengan 0, TR pun 0, sehingga kita cari terlebih dahulu titik potong TR sama dengan TC tadi, ketemu 800.000 dengan 2000. Sudah dihitungan tadi, kita buat titik potong, kemudian kita tarik dari titik potong ke titik 0. Kita gambar, kemudian kita tentukan dulu fixed cost-nya. Dari persamaan TC tadi adalah 400.000, kita tarik garis lurus. Kemudian variabel cost-nya adalah 200 Q. Dari TC-nya pun demikian, dari titik 400.000 ke titik potong kita tarik garis lurus menjadi TC 400.000 plus 200 Q. Nah, karena tadi ada kenaikan menjadi 600 Q, maka kita tadi ketemu titik BEP-nya adalah 600.000 dan 1000, maka kita gambar dari titik potong ini dari titik 0 menjadi kurva TR aksen sama dengan 600 Q. Jadi ketemu grafiknya bentuknya demikian. Posisi BEP harga 400 terjadi pada tingkat produksi 2000 unit. Total revenue dan total cost sama sebesar 800.000. Pada titik ini 800.000 dan 2000, ke 600. Pada 600, BEP terjadi pada tingkat produksi 1000 unit, atau total revenue dan total cost sama sebesar 600.000. Sampai di sini sudah cukup paham. Jadi pada tingkat 400, harga 400 atau TR sama dengan 400 Q, tingkat produksi 2000 unit menjadi posisi BEP pada TR pertama, yang pada kenaikan menjadi harganya menjadi 600, total revenue sama dengan 600 Q, maka titik BEP-nya adalah 1000 dan 600.000. Jika sudah paham, kita langsung saja ke soal latihan. Minta tolong dikerjakan. Sebuah perusahaan sepatu alas kaki mempunyai biaya tetap fixed cost sama dengan 1 juta rupiah dan biaya untuk membuat sebuah sepatu adalah 500 rupiah. Apabila sepatu tersebut dijual dengan harga 1000 rupiah, carilah A, fungsi biaya total atau TC, fungsi penerimaan total atau TR, dan variabel cost-nya. B, pada saat kapan pabrik sepatu tersebut mencapai BEP. C, untung atau rugikah apabila tingkat produksi mencapai 9.000 unit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah oleh kalian. Sering-seringlah latihan soal, jangan mudah menyerah, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel ini.